Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent and that it's way too late. You're so confused, wrong. Kembali Bapak Ibu yang masih atau yang sudah absensi agar bisa untuk menempati kursi yang sudah kita sediakan. Kita isi bagian depan dulu ya Bu ya. Nanti kita foto bersama biar nampak rapi. Oh rupanya penuh sudah. Kami yang belum absensi kami harapkan juga untuk mengisi tempat duduk. Nanti akan didatangi oleh panitia. Yang belum absensi yang sudah duduk di tempat nanti akan didatangi oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Agak panas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan hati nurani kita insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kota Pekanbaru, Al-Ustaz kita Dr. Haji Edi Azhar SAG MPDI. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah, Bapak Ketua RT, Ketua RW yang hadir. Bolehlah menempati tempat duduk yang masih kosong di depan. Seterusnya Bapak Ibu Ayah Bunda, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah pada siang menjelang sore ini kita bisa hadir di halaman di lingkungan komplek Masjid Nurul Falah dalam rangka untuk silaturahmi kegiatan penyebarluasan perda anggota DPRD Kota Pekanbaru bersama Al-Ustaz kita Dr. Haji Edi Azhar SAG MPDI. Insyaallah mudah-mudahan rangkaian acara kita ini mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan baik, lancar sampai di akhir kegiatan kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk mempersingkat waktu untuk mengambil barokah kegiatan acara kita ini, mari sama-sama kita awali, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali kita tidak banyak sambutan-sambutannya. Sebelum pengarahan ataupun penyampaian penyebarluasan ataupun PP yang disampaikan oleh anggota dewan kita, barangkali kita minta sambutan dari tokoh masyarakat ataupun ketua RT RW ataupun ketua pengurus Masjid Nurul Falah. Kepada Ayanda kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Setingginya puji, sedalamnya syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir ke Masjid Nurul Falah ini dalam rangka mengikuti undangan dari anggota dewan, yaitunya dari Ananda Haji Edi Azhar. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang ini diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa berselawat kita pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas nama pengurus masjid orang tua di Masjid Nurul Falah, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ananda Edi Azhar, anggota dewan. Mudah-mudahan apa yang tersirat di dalam hati beliau kita akan menerima nanti, dan apa tersirat di hati kita sampaikan kepada Ananda Edi Azhar nanti. Dan juga kepada Ananda Edi Azhar kami hormati beserta rombongan, Bapak Ketua RW, RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang sudah hadir. Terlebih dahulu kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bagaimana keadaan pelaksanaan penyebaran luas peraturan daerah Perda di Masjid Nurul Falah. Ada sebagian besar katanya mendadak saja. Kenapa pengurus masjid kok tidak ngasih tahu sama jemaah? Namun demikian, saya ambil alih saja. Ini perbuatan yang baik, ya. Kita ambil, kita pegangkan. Namun demikian kami berhubungan malam tadi dengan Ustaz Edi Azhar, pelaksanaan pada hari ini insyaallah berjalan dengan baik dan lancar. Apa itu melalui ketua pemuda, kemudian melalui ketua RW. Karena ini baik, kita layani dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, sedikit kami menyampaikan sirat di dalam hati atas nama pengurus masjid, menyampaikan entah itu keluhan nanti akan dipahami oleh Ananda Ustaz Edi Azhar. Yang pertama, yang telah bergejolak selama ini di Masjid Nurul Falah, semua kita harus tahu bahwa sertifikat Masjid Nurul Falah ini namanya Al-Maghfirah, sama. Sedangkan masjid dinamakan Nurul Falah. Dan kami pengurus inti, Ustaz sudah merancang, kalau bisa Ustaz bantu nanti tetap ini dinamakan Al-Maghfirah, Yayasan Al-Maghfirah Masjid Nurul Falah kalau bisa, atau sebaliknya. Jadi kita insyaallah dirancang
Nurul Falah ini menjadi yayasan, walaupun yayasan Al-Maghfirah, di bawah yayasan ada Masjid Nurul Falah, di bawahnya ada Nurul Falah, MDET Nurul Falah, Masjid Taklim Nurul Falah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yang akan kami sampaikan yang dalam hati tentang pembangunan masih bergejolak. Semalam ada 2 orang tukang naik ke atas selalu bocor, dan juga sudah merancang untuk memasang kanopi keliling masjid ini. Ini mudah-mudahan yang tersirat dalam hati ini tentu ditampung oleh Ananda di Azhar anggota Dewan. Ini yang mungkin yang perlu kami sampaikan, dukungan kepada jemaah dan warga masyarakat RW 02. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada orang tua kita, Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah. Meskipun sertifikat Nurul Falah, sertifikatnya Al-Maghfirah, nama masjid kita Nurul Falah. Jadi kok tugas Pak Dewan besok Pak Ayanda ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir, alhamdulillah ini masih ada yang absensi nampaknya Bu ya. Dalam catatan pengurus tadi yang hadir lebih kurang 200 peserta. Juga hadir dari pengurus DPC PKS dari Kecamatan Tuah Madani dan DPC Kecamatan Bina Widya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sepertinya jam terus berputar, maka dari itu kita langsung acara inti kita. Apa yang perlu disampaikan oleh Pak Dewan kita nanti, mari kita dengar, kita simak bersama, kita berdiskusi bersama. Insya Allah ada solusi yang terbaik. Kepada Pak Dewan kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ketua RW 002 Kelurahan Tobek Godang yang kami hormati, beserta seluruh Ketua RT di lingkungan RW 002 Kelurahan Tobek Godang, Ayahanda Ketua Pengurus Masjid, Bapak Ibu tokoh masyarakat, wabil khusus juga dari DPC Bina Widya dan DPC Tuah Madani yang berhadir, beserta Bapak Ibu. Izin tak menyebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun sebetulnya sebagian besar sudah kenal. Nama Edi Azhar. Saya ini murni dan asli warga RW 002 Tobek Godang dan RT 003 Kelurahan 002 Tobek Godang. Sebelumnya juga jadi ketua RT juga ya, jadi ketua RT sebentar, sempat jadi ketua RT juga sebentar 6 bulan, baru kemudian maju menjadi calon anggota DPRD Kota Pekanbaru. Ibu dan Bapak rahimakumullah, juga menjadi penasehat di Masjid Nurul Falah dan penasehat juga di masjid. Ada 3 penasehat ini ya, penasehat di Nurul Falah, penasehat di Masjid Nur Laili, dan penasehat juga di Masjid Istiqomah. 3 masjid, kebetulan Ustaz juga diminta menjadi salah satu penasehat. Ibu dan Bapak rahimakumullah, kami tinggal di komplek perumahan Kingsward, Blok A nomor 17. Itu di depan Villa Bunga. Alhamdulillah, istri 1 orang, anak 3 orang. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Sekarang saya sendiri di rumah nih anda. Sudah 3 malam sendiri di rumah. Dan kalau anak-anak sudah paling tidak 8 tahun tidak di rumah lagi, karena memang anak pertama sekarang Muhammad Bismillah Azhar SPD mengajar di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur. Anak kedua
Sayyidah Hanum Salsabila Azhar sekarang sedang kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Anak ketiga Aisyah Syifa Kamila Azhar sekarang sedang mengajar di Pondok Pesantren Raudatus Salam, Kecamatan Mahatua, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi memang kami di rumah ini hanya berdua biasanya, tapi sekarang uminya sedang berada di Jawa Timur karena anak pertama wisuda. Ibu dan bapak rahimakumullah, setelah wisuda ini pengabdian setahun, baru insyaallah melanjutkan kuliahnya. Saya masih berharap beliau mau melanjutkan kuliahnya ini ke Mesir, karena kemarin lulus S1-nya di Mesir, tapi beliau tetap minta ke Inggris juga. Saya tak mau mengizinkan, akhirnya beliau tak ngambil dua-duanya, Mesir tak diambil, Inggris tak diambil, akhirnya ngajar di Gontor. Tapi kemarin beliau bilang, kalau bisa abang S2-nya ke Inggris. Saya bilang, ya sudah, terserahmu saja lah. Mau ke Mesir, mau ke Inggris, terserah. Yang penting kuliah baik-baik, sekolah baik-baik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ayah bunda kami, orang tua kami, rahimakumullah. Pertama yang mau saya sampaikan ayahanda, mengapa mendadak? Pertama ibu dan bapak, kegiatan dewan ini banyak mendadak. Kegiatan dewan itu memang banyak mendadak, rapat banyak mendadak, sosialisasi banyak mendadak, musyawarah banyak mendadak. Karena memang di dalam itu berkumpul orang-orang yang memang semuanya sibuk. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan mendadak. Nah yang kedua, mengapa ini sangat mendadak? Karena sampai 2 hari yang lalu hanya 15 orang anggota dewan yang mau melaksanakan kegiatan ini. Dari 50 orang Pak, hanya 15 orang yang mau melaksanakan kegiatan ini. Yang lain tak mau, termasuk saya tak mau. Mengapa tak mau? Agak rawan saya tengok. Salah satu bentuk kerawanannya adalah munculnya KTP. KTP itu disyaratkan. Bagi saya pribadi, di mana rawannya? Ya kalau datang orangnya, dia kirimkan KTP-nya, dia kirimkan data namanya, rupanya tak datang orangnya. Kalau orang mencari kesalahan kita, awak tidak terima apa-apa, awak dipersoalkan orang, panjang udah persilatan, panjang saya pikir ini. Bayang bapak nih, ya kan? Bayang panggilan ustaz, ya kan? Bayang panggilan abi, bayang awak ketua lembaga dakwah, banyak kebayang oleh saya kalau hal-hal macam itu. Jadi tak mau saya kerjakan. Kalau akan berdampak-dampak, saya tak mau saya bilang. Tapi sayang pula, karena ada rezeki di masyarakat. PP ini ada rezeki sedikit di masyarakat, walaupun sedikit, tapi kan ada. Sayang pula rasanya tak diambil. Jadi satu sisi sayang tak diambil, satu sisi juga takut pula ini berefek hukum. Maka kemudian saya baru mau melaksanakan setelah Ketua ISA mengerjakan. Katanya Ketua ISA 2 hari yang lalu sore, saya dengar Ketua tak mengerjakan, saya bilang, ya kemarin tak mengerjakan, tapi setelah lebih mikir mengerjakan. Ayolah, kalau itu saya ikut mengerjakan. Jadi baru 2 hari sorenya ya tak. Maka kemarin saja, kemarin saya langsung sampaikan kepada tim Ustaz, ini lupa memperkenalkan Ustaz Zuhairi, Ibu dan Bapak, beliau Ketua MUI Kecamatan Tuah Madani. Ada juga Ustaz Sunardi MPD, beliau ini Sekretaris Umum MUI Kecamatan Tuah Madani. Ada Ustaz Sunardi SAG, beliau ini adalah pengurus MUI Kecamatan Bina Widya. Ada juga Ustaz Rizky Tunafis, ini yang ganteng nih, Ibu dan Bapak, beliau ini sekretaris pimpinan IKMI wilayah Kota Pekanbaru. Jadi memang tim inti langsung saya di Azhar ini semuanya ustaz-ustaz, ketua-ketua lembaga. Jadi memang orang kan punya tim itu 300, ya kan, 400. Saya ber-45, itulah tim Ibu dan Bapak. Jadi kemana-mana ya ber-45. Ibu dan Bapak rahimakumullah, terima kasih banyak kawan-kawan sudah hadir. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairan jazak. Makanya mendadak ya Anda. Maka kemarin kami pastikan mau dibuat di mana? Kemarin di Masjid Nur Lainiyah. Maka berarti di sini saat ini di Masjid Nur Falah. Langsung yang saya hubungi Pak RW supaya bisa memobilisasi, karena kita juga ingin mengajak kawan-kawan di
di PC, kita ajak juga, kita hubungi Ustaz Mengzi, kita hubungi Ustaz Hadi Budiono, lalu jadilah acara. Ayah anda pun terlupa sebenarnya. Mohon maaf, ayah anda pun terlupa saya menelpon karena memang Bapak Ibu saya beberapa hari ini juga tidak berada di Pekanbaru utuh, tapi masih bolak-balik juga antara Pekanbaru dan Sumatera Barat. Jadi mohon dimaafkan, ada beberapa kegiatan antara Sumatera Barat, Rokan Hulu, antara anak yang mengajar dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sebelum sedikit kita menyampaikan tentang penyebarluasan perda, Ibu dan Bapak, saya ingin juga menyampaikan tentang sertifikat masjid. Jadi Masjid Nur Falah ini unik. Dulu namanya Musalla Al-Maghfirah. Al-Maghfirah pun tulisannya KH. Tulisannya KH, artinya tidak ada maknanya. Jadi kalau baca aslinya Al-Maghfirah. Al-Maghfirah. Jadi tidak bisa diterjemahkan. Lalu nama masjidnya benar Nurul Falah. Cuma dicek, rupanya namanya di SK lama adalah Al-Maghfirah, nama masjid dan lain sebagainya adalah Nurul Falah. Macam mana nak memulai usut? Saya termasuk orang yang paling kencang mensuarakan ayat. Nah, masalah ini dulu. Masa yang begini ini saya bilang, saya sempat keras untuk menyampaikan, siapa yang mau menyelesaikan? Kalau tidak ada yang mau menyelesaikan, kita selesaikan sendiri. Rupanya belum selesai, itu enak. Yalah, kita coba lah menyelesaikan nanti ya. Tapi kalau diselesaikan, saya tak mau namanya itu kahar Al-Maghfirah. Ketawa orang sana, ketawa nanti ustaz lewat sini. Situ saya di Azhar. Masa nulis ini pun tak betul, kan? Nah, cemein pula. Jadi kalau Al-Maghfirah itu diukur orang Sibalawak. Jadi kalau memang ya nanti misalnya yayasannya Al-Maghfirah, ya kita perbaikilah dengan KH tapi GH, kan? Ini sensitif, Pak. Contoh ada anak bayi namanya Muhni, tulisan itu ya Anda bukan MUGHNI Ustaz, tapi MUKHNI. Kalau Muhni pengkhianat, kalau Muhni orang kaya, itu namanya. Jadi hal-hal macamnya harus diketahui lah. Apalagi kalau yang di situ ada ustaz-ustaz, ya kan? Salah namanya kan kacau ini persilatan kan. Nah itu buat Bapak, insya Allah kita coba yang layak. Ingatkan Anda kalau lupa, insya Allah nanti kita coba hubungi notaris, bisa nak ini cepat diperbaiki. Kemudian Ibu dan Bapak, pokir anggota dewan ini 2024 tak ada pokir. Jadi kalau nanti ada yang heran, kenapa lo Ustaz Jarzal Bunda Rianti datang? Ayo Bunda, silakan Bunda. Alhamdulillah Bunda Rianti, beliau ini pendamping saya dari Set1 DPRD Kota Pekanbaru. Beliau inilah yang menemani dan mengingatkan, itu betul Ustaz, ini salah Ustaz, jangan dikerjakan Ustaz, makanya betul Ustaz. Ini beliau ini yang mengingatkan. Bunda silakan Bun. Itu Bun. Situ Bu. Bunda Rianti, terima kasih ya Bun. Selamat datang Bunda. Ya, oke Bunda. Ya, ambil hasil Bunda ya. Baik. Ibu dan Bapak rahimakumullah, jadi 2024 itu tak ada pokir. Maka kalau ada mungkin terutama di warga Kamboja dan Dahlia nih ayahnya, selama menjadi anggota dewan apa yang bisa diberi saya Azhar? Pokir tak ada. Ya benar? Ada benar? Tak ada benar? Tak ada. Jadi pokir 2024 tak ada. Pokir 2025 sudah bulan Juli ini Bunda ya, tidak ada juga. Belum ada berita. Kalau Bunda agak halus kali mana? Belum ada berita. Jadi pokir itulah yang kita selama ini bantu masyarakat tuh. Jadi misalnya Anda nak bikin kanopi itu dari pokir pula. Dan kita nak bangun jalan dari pokir pula. Kita nak membuka sumbat-sumbat tuh dari pokir pula. Sekarang jangankan membuka sumbatan tuh, betul-betul pokir dulu bersumbat. Macam mana nak membuka sumbatan itu kan? Jadi Bapak Ibu, tapi untuk 2026 kami sudah dibolehkan mengusulkan
Nah, ini ada secerca harapan di pertengahan tahun, karena anggota DPRD itu yang 5 tahun cuma 2024 nggak ada, 2025 tak ada. Nah, ini masuk 2026 tahun depan boleh mengusulkan. Berarti sudah pertengahan masa jabatan baru boleh mengusulkan. Entahlah kalau jadi pula anggota dewan itu diundur pemilu legislatifnya ke 2031 kan, ada wacana gitu kan. Jadi wali kota dulu presiden dan DPR RI dulu terpilih, tapi kemudian 2 tahun kemudian baru gubernur, wali kota dan DPRD-nya di daerah baru boleh dipilih. Kalau ini berarti masih cukup lapang waktunya. Tapi sampai hari ini masih kontroversial, masih perdebatan Ibu dan Bapak. Tapi terlepas dari itu semua, kalau 2026 nih dapat kita pokirnya 2 pokir itu jadi di pokir 2026 di pokir 2026 ini Buddha Bapak rahimahullah untuk RW 002 itu sudah kita masukkan 2, termasuklah perbaikan jalan di samping kuburan ini Buddha Bapak rahimahullah. Jadi nanti kalau pokir 2026 ini keluar, mudah-mudahan paling tidak apakah memang masjid pun jalan itu duluan, nanti insya Allah PRW dan tokoh masyarakat kita ajak berunding, insya Allah. Yang penting dananya dapat dulu. Kalau dananya tak dapat, apa nak dibuat ini? Tapi kalau dananya dapat dulu, insya Allah tinggal diskusi dengan PRW dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa kita dahulukan mana yang patut didahulukan. Tapi ya, ada 2 yang diusulkan PRW, saya lupa 2. Yang lain dapatnya 1, tapi tempat kita ini 2, saya lupa. Tapi 2 sudah saya masukkan. Nanti ya nanti kalau sudah ini dapat dananya, tokoh-tokoh insya Allah saya ajak baru melalui PRW ya, supaya nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita bantu, tapi tentu harus ada yang dipilih. Dari 2 itu mana yang mesti kita pilih, itu mungkin yang harus kita pastikan. Kemudian informasi Bapak tentang kelulusan anak sekolah. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu ketika cukup heboh-heboh nama saya dulu disebut-sebut maju pilkada itu, baik berpasangan dengan Mas Agung Nugroho maupun berpasangan dengan Pak Ukon. Waktu itu kan heboh-heboh tuh. Saya senyum-senyumnya baca karena saya tak ada melakukan gerakan apapun. Memang dua beliau menemui saya, Bapak Ibu rahimahumullah. Pak Agung menemui saya bulan Mei 2024, Pak Ukon menemui saya di bulan Juni 2024. Ibu dan Bapak rahimahumullah. Tapi kemudian saya tetap mensyaratkan 3 syarat kepada beberapa orang yang menemui saya waktu itu. Pertama, saya mau maju bila dapat izin PKS. Ya, kalau nggak dapat izin PKS, macam mana kita nggak maju? Karena partai kita partai PKS. Yang kedua, saya mensyaratkan kepada beliau yang meminta itu ada 7 orang, Pak. Ada 7 orang, 2 diantaranya Mas Agung Nugroho dan Pak Ukun. Kedua, saya mensyaratkan saya tidak dilibatkan lagi dana sama sekali. Kedua-duanya juga setuju. Yang ketiga, saya mensyaratkan saya tidak hanya menjadi tukang potong pita. Nah, kenapa saya minta syarat ini? Nah, salah satu itu perjuangan yang saya pikirkan Ibu dan Bapak rahimakumullah adalah bisa enggak di Panem ini agak digencarkan sedikit pembangunan sekolah. Karena rupanya tak seimbang sekali jumlah sekolah dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk Panem ini di gabung Bukit Tinggi tambah dengan Padang Panjang, lalu tambah Payakumbuh. 2 kota, 1 kabupaten. Jadi kota Payakumbuh atau kabupaten 50 kota, 1 diantaranya, tambah Bukit Tinggi, tambah Padang Panjang, digabung ketiganya, lawan jumlah penduduk Panem, lebih ramai jumlah penduduk Panem. Nah, ya. Jadi tak seimbang dia. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka saya dari awal mensyaratkan kepada kedua-dua beliau waktu itu, kalau memang saya mau diajak maju, saya bilang kalau memang
PKS nanti mengizinkan, maka saya minta harus ada perimbangan pembangunan sekolah di Panam. Orang sudah heboh-heboh waktu itu, masa Ustaz Edi Azhar baru menjadi anggota DPRD, belum lagi dilantik, sudah nak menjadi wakil wali kota. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu, saya diam-diam saja. Orang mendatangi, saya ditanya, saya memiliki syarat, dan saya mau mendirikan sekolah di Panam. Tidak ada yang salah di situ. Jadi itu namanya bertemu dua hal yang penting, tentu kita dahulukan yang lebih penting. Tapi kemudian PKS merekomkan abang saya, Ustadz Malkarius Anwar, mendampingi Pak Agung Nugroho. Maka kemudian saya pun tidak menunjukkan apapun juga kecuali mendukung beliau, mendukung, dan saya juga kemudian ikut berkeliling. Walaupun tim waktu itu sudah sangat semangat nampaknya. Nah, tim sudah sangat semangat, tapi saya sangat mendukung. Saya pun juga dekat dengan dua-duanya. Bagaimana kondisinya? Mulai membaik? Alhamdulillah. Apa mungkin kelelahan? Alhamdulillah. Jadi apa kendala sekolah di Panam nih Pak Ustaz? Salah satu kendala sekolah di Panam ini Bapak Ibu, tanah tidak ada Pak. Jadi tanahnya tidak ada. Ada orang yang punya tanah, mau dia dibeli oleh Pemko, tapi dijualnya mahal. Sementara kotanya tak peduli. Dalam kondisi pembangunan kota ini tidak hanya berdampak kepada warga. Ini saja kepada kota yang banyak terdampak. Anak jatuh kali ya. Bayangkan ya. Saya baru dikasih tahu oleh Kak Linda kemarin. Ustaz, dana sosper sudah cair. Saking lamanya itu saya tanya, sosper yang mana? Betul benar. Dana sosper sudah cair Ustaz. Saya tanya, sosper yang mana Kak Ditanya anggota DPRD dari Mumbai. Sosper November 2024. Kita bayangkan ini. Baru datang. Saya benar. Nah, yang kita bayar, jadi sosper itu Pak dibuat 2024, baru cair dananya sekitar 3 hari yang lalu. Dan lain-lain ini kalau misalnya anggota dewan dulu itu sekali acara dia berani 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ini apa ini? Cuma jamu di juta-juta ini. Nah, jadi itulah kondisinya. Jadi yang wajib pun sekarang kita sangat berhemat di Bunda ya. Yang wajib pun sekarang kita sangat berhemat. Termasuk misalnya sosmed yang itu kegiatan kota, kegiatan negara wajib dijalankan. Itu dijalankannya maka sudah berbulan baru saya pada 3 hari yang lalu. Hampir bulan 10 bulan setelah 8-9 bulan setelah. Itu nama Pak yang kami hormati. Kemudian terakhir, ini terakhir. Nah, dia masih masalah kelulusan sekolah. Jadi pemerintah ini memiliki beberapa opsi untuk menerima anak sekolah. Salah satunya adalah bila anak itu tidak dinyatakan lulus di sekolah negeri, maka anak itu bisa kita bantu di sekolah swasta. Masalahnya masyarakat ini walaupun dibiayai oleh pemerintah ke sekolah swasta, tak mau ke sekolah swasta. Banyak banget masalah. Iya. Nah, kemudian banyak yang menelpon kan, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Mohon maaf ya Pak Ibu, dia minta tolong, ya kan? Mohon maaf, Bapak Ibu boleh tanya di manapun, saya tak pernah minta apapun nama biaya-biaya, nggak ada biaya-biaya. Pokoknya berurusan dengan saya jasa nggak ada duit, nggak pernah dari RT itu pun. Ada warga RT yang pernah saya minta duit kan? Mohon maaf saya. Tidak ada saya mengurus apapun surat ke masyarakat bayar. Boleh dicek se RT 3. Lalu tidak ada juga saya bantu orang apapun nama bantuan. Jadi yang lucu dulu Pak, di sini nih ada salah satu wali murid. Beliau minta bantu, saya lupa masalahnya. Tolonglah Pak Ustaz, anak saya begini. Tidak diterima oleh sekolahnya situ. Sebut nama saya di situ. Sebut saya ini adalah masih tetangga Ustaz Edi Azhar. Rupanya diurusnya lah
Sebelum pengumuman itu keluar, rupanya ibu dan bapak ketemu dengan saya di sini. Pokoknya Pak Ustaz aman, Pak Ustaz anjing aku keluar, Pak Ustaz aduh nanti uang minyak Pak Ustaz. Saya bilang, pokoknya saya cek slide, yang setelah ibu pikirkan saja. Kita ini tidak transaksi. Saya tidak pernah transaksi apapun dan tidak mengurus duit, tidak. Mohon maaf, duit ini saya pegang. Nah, ini saya minta maaf nih, duit acara ini pun saya tak mau pegang, Pak. Tidak ada saya pegang duit. Di IKMI itu saya ketua umum, saya tak pegang duit. Bahkan Bu Dadianti bilang, bagaimana Nabi? Biarlah ada yang mengurusnya. Saya tak mau ngurus-ngurusan begini-begini. Duit itu berhantu. Duit itu mohon maafnya bahasa kasarnya bersetan. Jadi orang yang banyak megang duit itu akhirnya lama-lama tergoda duit. Saya tak mau urusan duit itu. Banyak bengkok udah duit itu bang. Apalagi kalau megang duit orang nih, mohon maaf nih, lama-lama terasuk piti orang tuh serasuk piti awak. Nauzubillah nanti hati-hati itu. Nah saya bahagian yang tak mau tuh Pak, tak mau ngurus hal-hal macam itu. Jadi apapun saya tak mau ngurus duit siapapun. Jelas kelihatan duit yang pasti saya aja lah. Nah, duit negara ada yang mengurusnya, ada yang bahkan ini mohon maaf nih ya budaya ini berlebih, kalau ini berlebih dikembalikan lagi ke negara. Nanti kalau berlebih Ustaz kita balikkan lagi ke negara. Jadi oh enggak bisa. Kalau berlebih balikkan ke negara. Kan enggak uang kita. Saya ngajarkan Bapak Ibu lurus kan. Kalau saya tak lurus macam mana saya ngajarkan? Anggota DPRD itu cuma 5 tahun. Ya kan? Jadi Ustaz itu kan sampai mati rencananya kan. Saya pula nanti mau bengkok kan bengkok semua ya kan. Tak boleh. Jadi kita ini berjalan baik-baiknya. Kalau berjalan baik itu, maka yang bahaya Allah elakkan. Allah itu kalau membalas itu banyak caranya Bapak Ibu. Kalau Allah nak membuat kita berezeki itu, dibaikkan anak-anak awak, dibaikkan rumah tangga awak, ya kan? Dijauhkan kita daripada segala mara bahaya. Itu yang kita cari dalam hidup nih. Iya kalau kita tidak lurus, tapi kalau kita lurus, kita takutkan. Bismillah saya hidup ini kan. Itu. Nah, jadi anggota dewan itu Bapak tidak dalam rangka meluluskan anak sekolah. Paling-paling kalau ada yang misalnya dia merasa anaknya memenuhi syarat, tapi tidak diberikan haknya, dia kita telepon siapa penyelenggaranya, kita tanya kenapa tak lulus. Nah, contohnya nih. Ada kasus anak usia 8 tahun tidak diterima mendaftar sekolah. Ini contoh nih kasus nih. Bukan orang Panam dia. Pak Ustadz, saya tahunya anggota dewan itu Pak Ustadz. Yalah Bu, ibu di mana? Rupanya bukan di Panam, di daerah lain. Anak saya usianya 8 tahun Pak Ustadz, tidak bisa mendaftar ke sekolah itu, katanya otomatis tak lulus. Yang bilang siapa? Yang bilang itu panitianya. Saya bilang, ibu pergi balik ke situ, bilang saya mengatakan bisa. Rupanya nggak bisa juga. Kita telepon ke distrik, rupanya bisa. 8 tahun itu bisa masuk sekolah. Cuman memang sekarang anak usia 8 tahun perkenalannya itu bukan 8 tahunnya. Ketika dia masuk SMP-nya, itu perkenalannya di SMP pada SMA-nya. Jadi dia harus mengambil paket tadi SMP tadi SMA. Saya bilang itu nanti dipikirkan. Yang penting sekarang anak ini masuk ke sekolah. Ya kan, masuk ke sekolah. Jadi kebijakan-kebijakan ini kan berubah-ubah juga kan. Kebijakan hari ini belum tentu sama dengan kebijakan 5 tahun ke depan. Yang penting anaknya selamat dulu. Selamat SD sama SD dulu. Selamat SMP dulu. Yang penting juga tidak ada alasan negara ini menolak orang sekolah. Semua orang boleh sekolah dimanapun. Yang nggak boleh itu, mohon maaf nih,
Ada pula warga ini memaksa-maksa anggota dewan harus lulus sekolah ini. Nah, ada itu. Itu namanya anggota dewan pemain namanya. Nggak boleh. Misal dia minta harus SMA negeri 8, harus masuk SMP negeri 4. Saya pun tidak setuju. Dan kalau gara-gara itu orang tak milih, kita pun tidak terlalu takut. Jadi tak boleh anggota dewan itu merusak sistem. Jadi dia memproses semua orang bisa sekolah, tapi tentu dengan jalan yang benar. Kalau begitu kita enak, sama-sama enak. Kalau kita tempuh segala cara, contoh anggota DPRD Banten itu, dia rekomkan, agak dia paksa sistem untuk menerima anak murid ini. Itu permasalahan orang memo ya, kan kacau ini perselatan. Kalau dah kono panggil itu Pak, kalau aku agak tempreman awak ucap dulu dia awak dengan. Nggak usah awak bermasalah. Baik, penutup. Bapak Ibu, sekarang ada PP, namanya adalah Perda nomor 7 tahun 2024. Ini tentang kawasan tanpa rokok. Jadi memang tak boleh merokok pada beberapa tempat. Contohnya tempat ibadah masjid. Kalau di Masjid Mufalah tak ada merokok tempat ya? Tidak. Ada lagi merokok ya? Di luar ya. Nah, sabananya di luar. Pertama tempat ibadah, masjid, musalla, langgar dan lain sebagainya. Yang kedua tempat pendidikan, mulai PAUD sampai ke kampus-kampus tak boleh merokok. Kemudian lagi ibu dan bapak, ini bukan hanya tempat ibadah muslimin, ini termasuk tempat ibadah non muslim, kayak vihara, kayak gereja dan sebagainya. Tidak juga boleh beribadah kawasan-kawasan untuk umum. Contohnya ini tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya. Mari kita hargai perda ini karena tidak mudah membuatnya, berbiaya kita mengeluarkannya. Maka kami menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, banyak merokok lain. Ini banyak ibu merokok sekarang buatnya ibu merokok oleh bapak lagi. Ya, ngopi. Kalau ngopi nak apa enak. Kalau ngopi nak apa boleh ibu itu. Yang merokok nih Jadi Pak, bagi yang merokok mohon dicari tempat yang dibolehkan merokok. Jadi ada kawasan-kawasan yang memang legal dia merokok. Tidak semua tempat, tapi di masjid jangan, di kampus-kampus jangan. Dalam rumah kita sendiri pun sebetulnya jangan. Ini saya baru dapat telepon ini Ustaz, ada kawan saya PNS beliau di Padang. Anaknya ini ditemukan ada cairan di parunya. Dan kata dokter ini diakibatkan oleh merokok pasif atau perokok pasif. Dicarilah apa penyebabnya. Rupanya ayah yang perempuan ini tak merokok, abangnya tak merokok, tapi suaminya merokok. Dan suaminya ini ketika ditegur untuk merokok, alasannya apa? Abang tak main perempuan, abang tak berjudi saja. Cuma merokok cuma salah abang. Masalah itu ada yang lagi betul, tapi anakmu korbannya. Dan sampai tadi anaknya masih dirawat ibu dan bapak. Itu cairannya cukup padat di ini. Jadi ada kadang-kadang anak-anak ini bagak dia menghadapi asap ini. Sama juga dengan kita, Pak. Ada kita ini yang kena hujan aman, tapi ada pula kita ini kena gerimis sedikit saja demam. Sama juga anak-anak ini. Kena asap rokok dia aman. Ada pula yang mohon maaf tak bisa aja, tak tahan dia. Saya ke ruangan Pak. Saya masuk ke salah satu ruangan lalu saya bilang, ada merokok ya? Kok tahu kitanya? Begitulah ciuman kita itu sensitif, hidung, kepala dan paru-paru itu kalau sudah mencium asap rokok itu langsung dia ngontak. Jadi mari kita jaga aturan baik-baik. Kami tidak bisa memaksa bapak yang merokok untuk berhenti merokok, tapi merokoklah pada tempatnya. Saya kira itu ibu dan bapak. Karena kalau seandainya ini tidak dilaksanakan, tentu ada sanksi. Mudah-mudahan aturan-aturan yang dibuat ini sama-sama bisa kita jalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Menurut saya ibu dan bapak, banyak pun yang mau disampaikan, tapi waktu asal makin dekat. Waktu asal makin dekat, nanti ada yang bisa bapak ibu bawa pulang. Ada yang bisa bapak ibu bawa pulang, itu uang halal. Oh ya, pakai uang sih. Ya, ada yang sembako lah, untuk sembako lah. Ada
ada uang transportnya. Ya. Mau rokok lah. Ya. Halal beli rokok ya? Gunakanlah untuk selain rokok. Kan banyak gunakan beras bisa kan? Beras bisa. Haram merokok itu tidak bagus. Ibu-ibu gunakan bantuan untuk Tidak bagus merokok, penyakit. sehingga juga bermanfaat untuk negeri ini. Bocor Jadi ada ya. snack juga ya ini kotaknya ada ngurus nih ibu dan bapak, ada yang ngurus nih ya semua. Jadi kalau Ustadz Rizky ceramah, Rizky itu yang ganteng tuh. Apa kata beliau, Ustadz Edi itu ada tuh sibuk-sibuk ngurus duit itu. Boleh tanya ke beliau itu, ada nggak saya ngurus duit macam ini nih. Kalau nak diurus, banyak cobaan-cobaan. Jadi biarlah diurus oleh yang patut mengurus. Kita yang doakan saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jalannya baik, jalannya benar. Pada penutup lupa tempat hiburan kita ini. Ibu dan Bapak, poker, sekarang nanti nama menjadi apa nama? Hipentu. Kemudian juga di belakang Prometik. Kendala terbesar kita, Prometik yang dipanam nih ya, simpang panam Pak. Kendala terbesar kita itu barang itu sudah ditandatangani oleh pejabat setempat. Nah, terutama RT RW. Hati-hati betul. Jadi kita ini jangan sampai memilih yang salah. Nah, jadi termasuk ini panam itu. Kalau sudah keluar tanda tangan itu menjadi sangat sulit menolak. Apalagi sekarang pendaftaran itu udah ya hanya OSS, daftar online gitu. Nah, dan Ibu dan Bapak, kita sebetulnya kalau ada bukti mereka melanggar, betul-betul melanggar, sebetulnya komitmen wali dan Pak Wakil Wali sangat tinggi. Contoh yang di Songket Pak ya, tenda biru ya, nama tenda biru pula. Tenda biru itu sudah dibongkar ya, Ibu dan Bapak rahimahumullah. Nah, kalau menengok adik-adik ini membawa, nampak ada borek berarti misi Pak Ibu. Ya, nampak tak boleh lama-lama lagi nih. Kalau ini kondisi dalam. Baik Bapak Ibu, itu saya dulu. Itu sudah dibongkar Pak, yang di Songket itu. Zaman Pak Herman sudah ada, tak terbongkar. Zaman Pak Fir sudah ada, tak terbongkar. Zaman Pak Urun tak terbongkar. Zaman Pak Himawa tak terbongkar. Zaman Pak Arif tak terbongkar. Alhamdulillah zaman Mas Agung dan Pak Markalius terbongkar. Mudah-mudahan ini petanda positif dan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, foto dulu Ustaz, foto. Tadi sudah ada foto tadi dah? Mau foto. Foto deh. Foto, satu arah ke sini, satu arah ke sana. Enggak apa-apa. Enggak, berarti dipoto lagi. Foto. Bang. Ayah dah. Hah? Ikut. Nah. Tolong ambil ke foto ini aja. Foto ini aja, foto nanti tekan ini. Ikut ya. Ini aja tekan jalan dulu. Ya betul. Ini kalau tanpa foto bahaya. Geser sini. Oke ya. Tekan itu. Letak kah? Satu. Oh, tak dapat tu. 1, 2, 3. Tunggu belum. Kiki. Okey. Tunggu. Buya. Tunggu buya. Kok. Pak, izin Pak. Yang bertungkek no? Memang bertungkek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, situ satu lagi ya. Biar nampak semua. Jalan videonya jalan. Iya, berjalan videonya. Ada apa? Asik tu tak bujang, sini nak bujang. Sini nak bujang. Ayo Pak. Yang kosong di sini Pak. Ayo dah. Itu dia dah. Ada lagi baik, boleh dibawa pulang.
Bapak Ibu. Foto simbolis ayahanda kita, ayahanda kita salah satunya. Oh ya, amplopnya satu Enco Sun 2 PP dan reses di tempat-tempat lumbung suara. Tapi di RW 2 sudah 2 kali B, karena kita tinggal di sini, tentu 2 kali wajar lah enak. Jadi dari reses 8 kali 2 16 tambah PP sudah yang ke-6 nih Bunda ya. Baru 2 kali kita ngadakan di tempat di sini. Satu di Masjid Nuraili, satu Patut lah. Ya kan? Dan memang suara kita memang terbanyaknya itu di sini dan di perumahan. Selebihnya itu menang kita hanya di tempat Ustaz Hasbi Asyidi. Kan orang ada. Bisa ya foto yang daya. Yuk. Udah ngasih paket ini. Nah, Geser sedikit ya Bunda. Lagi nih. Dikit aja lah supaya gagah nampaknya. Kami jiran seperti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Pak RT yang dari. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi karena kita ini tak menengok lumbung-lumbung suara, dimanapun kita buat PP, tak ada nengok-nengok lumbung suara, karena kalau sudah terpilih itu dia tidak lagi mewakili suaranya, tapi dia mewakili DPRD Kota Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu pilih, alhamdulillah. Yang sudah memilih kemarin, saya ucapkan terima kasih. Yang belum memilih kemarin, kita tak pilih. oh Pak Tarmijan itu lah yang tua, yang nerima tadi. Mungkin orang lain dipilih tentu datang. Nah ini tidak dipilih tapi datang. Alhamdulillah. Oh. Dengan Pak Fadil, terima kasih Bapak Ibu ya. Yuk. Yang mau doa semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barangkali karena waktu sholat asar juga semakin dekat, maka dari itu kami menjalankan amanah untuk sesuai dengan nomor. Tadi kan di KTP saya kasih nomor, ingat nomornya, KTP-nya dikumpulkan, ya kan? Oke. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut 11, 12, 17, 18, 19, 20. 16, 17, lanjut 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45. 41, 42. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallah.